Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Yogastira. Nomor induk mahasiswa saya 19.020/2001. Saya dari semester 5 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kuliah Communication and Editing Video Animation. Pengertian Communication and Editing Video Animation, komunikasi visual, berasal dari kata komunikasi yang berarti penyampaian pesan seseorang atau lebih kepada orang lain lewat media tertentu. Dalam komunikasi terdapat unsur di dalamnya, diantaranya satu, komunikasi, yang kedua pesan, ketiga media, keempat komunikan, kelima efek, keenam umpan balik. Visual berarti gambar, dan juga bisa diartikan sebagai suatu penggambaran segala sesuatu yang dapat terlihat secara kasat mata. Jadi komunikasi visual dapat diartikan penyampaian pesan seseorang atau lebih kepada orang lain lewat media tertentu melalui bahasa gambar-gambar sebagai kekuatan utama dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. Ruang lingkup komunikasi visual. Ruang lingkup communication and editing video animation meliputi di antaranya yang pertama ada media cetak, yang kedua media display, yang ketiga media audio visual. Selanjutnya kita masuk ke persepsi, sensasi, atensi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu simulatus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan, kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang mencakup beberapa hal, antara lain ada fisiologis, yang kedua perhatian, yang ketiga minat, keempat kebutuhan yang searah, yang kelima pengalaman dan ingatan, yang keenam ada suasana hati. Dan di sini ada dari faktor eksternal. Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus, warna dari objek-objek, keunikan dan kekontrasan stimulus, intensitas dan kekuatan stimulus. Di sini ada sensasi, deteksi atau pengalaman langsung terhadap energi fisik sebagai hasil dari kejadian di lingkungan maupun kejadian di dalam diri kita sendiri. Persimpangan sensasi. Sinestesia adalah persimpangan sensasi di mana rasangan itu salah satu indera menimbulkan sensasi di area lainnya. Contohnya ada di definisi atensi. Orang tersebut dapat mengatakan bahwa warna merah tercium seperti bunga mawar, aroma kayu manis seperti bluedru. Pemutusan pikiran pada satu objek, dan pada saat yang sedang sama seorang mengabaikan objek lain. Pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi. Kecenderungan manusia untuk fokus pada sensori stimuli tertentu dan mengembalikan stimuli yang lain. Pemusatan pemikiran dalam bentuk yang jernih dan gamblang terhadap suatu objek simultan atau sekelompok pikiran pada pemutusan kesadaran. Sifat atensi. Mental manusia yang terbatas memproses rangsangan yang ada. Kemudian manusia membutuhkan bantuan otak untuk memproses rangsangan tersebut. Mengerahkan suatu informasi tertentu mempercepat proses mental mengelola suatu rangsangan. Semakin tua seorang manusia, maka kemampuan atensinya semakin tinggi. Jenis-jenis atensi ada selective attention, focused attention, divided attention, sustained attention, dan lack of attention. Di sini ada fungsi atensi. Terdapat 3 fungsi dalam mengendalikan atensi terkendali. Deteksi sinyal, yang bertugas untuk mendeteksi kemunculan dari rangsangan khusus atensi selektif, memilih suatu rangsangan tertentu dan mengabaikan rangsangan lainnya. Atensi terbagi menempatkan sumber daya atensi secara bijaksana untuk mengkoordinasikan pelaksanaan beberapa tugas sekaligus. Menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam desain komunikasi visual untuk multimedia. Berikut bahan ajar multimedia menerapkan prinsip sebagai grafis dalam communication and editing video animation untuk multimedia.
ada estetika desain grafis, ada sketsa, menggambarkan perspektif, menggambarkan objek, dan mengajarkan ilustrasi. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Desain grafis diterapkan dalam seni, komunikasi, dan fine art. Seperti jenis desain lainnya, desain grafis dapat menunjuk kepada proses pembuatan, metode merancang, produk yang dihasilkan, rancangan, ataupun disiplin ilmu yang digunakan desain. Batas media. Desain grafis pada awalnya diterapkan untuk media-media statis seperti buku, majalah, dan brosur. Sebagai tambahan sejalan dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik yang seringkali disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia. Batas dimensi pun telah berubah, sering berkembangan pemikiran tentang desain. Desain grafis bisa diterapkan menjadi sebuah desain lingkungan yang mencangkup pengolahan ruang. Prinsip dan unsur desain. Unsur dalam desain grafis sama seperti unsur dalam disiplin desain lainnya. Unsur-unsur tersebut termasuk shape, bentuk form, tekstur garis ruang, dan warna membentuk prinsip dasar desain visual. Prinsip-prinsip tersebut seperti keseimbangan, balance, ritme, tekanan, proporsi, dan kesatuan. Kemudian membentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas. Di sini ada peralatan desain grafis. Peralatan yang digunakan oleh desain grafis adalah ide, akal, mata, tangan, alat gambar tangan, dan komputer. Sebuah konsep atau ide biasanya tidak dianggap sebagai sebuah desain sebelum direalisasikan secara nyatakan dalam bentuk visual. Pada pertengahan 1980, kedatangan desktop publishing serta pengenalan sejumlah aplikasi perangkat lunak grafis memperkenalkan suatu generasi desainer pada manipulasi image dengan komputer yang menciptakan image 3D yang sebelumnya adalah merupakan kerja yang susah payah. Tujuan mempelajari desain grafis. Mengenal konsep desain grafis untuk diterapkan dalam berbagai bidang desain. Mengenal desain grafis sebagai pengolah visual dan informasi multimedia. Memahami elemen desain grafis sebagai alat penyampai pesan yang seefektif, efisien, komunikatif, dan estetis dalam konteks media. Menguasai proses teknik dasar tentang mendesain sehingga dapat mengantisipasi perkembangan dunia kewirausahaan dan pemasaran global secara universal. Manfaat desain grafis di bidang pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu mempercepat proses belajar mengajar dengan cara menyajikan suatu pelajaran dalam bentuk grafis, memperkenalkan dunia desain grafis kepada siswa sehingga siswa dapat mengimplementasikannya di dalam lingkungan, memperkenalkan kepada siswa tentang program aplikasi desain grafis, mempersiapkan siswa agar dapat memahami dengan mudah pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk grafis. Ada prinsip graphics designer. Yang pertama skala proporsi, yang kedua fokus, yang ketiga kontras, yang keempat irama, yang kelima keseimbangan, yang keenam kesatuan. Menurut Suyanto, desain grafis aplikasi keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas visual dan institusi, produk dan perusahaan dan lingkungan grafis, desain informasi dan secara visual, menyempurnakan pesan dalam publikasi. Menurut Jessica Helvan, komunikasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan, atau sumbervis atau sesuatu yang mudah diingat. Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori. Ada printing atau percetakan yang memuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenisnya. Web design, desain untuk halaman web. Film termasuk CD, DVD, CD multimedia untuk promosi. Identifikasi atau logo. AGD,
Environmental Graphic Design merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan arsitek taman. Desain produk, pemaketan, dan sejenisnya, seperti buku, majalah, koran, pamflet, brosur, dan juga logos. Seorang desainer harus memiliki minimal 5 dimensi keilmuan, yaitu yang pertama wawasan teknologi, wawasan sains, wawasan seni, wawasan sosial dan budaya, wawasan filsafat dan etika teori desain. Teori desain berupaya menyelidiki prinsip dasar tentang apa dan mengapa dalam berlangsungnya proses desain. Sebagai contoh, kenapa suatu warna dapat mengkomunikasikan kebahagiaan, sementara bagi orang dari masyarakat yang lain justru mengkomunikasikan kemarahan. Teori desain juga merupakan penelusuran untuk menemukan prinsip-prinsip tertentu dalam proses kerja desain grafis dan melihat apakah sebuah desain proses dengan cara yang intuitif dapat disengaja. Biasanya digunakan pada desain-desain yang pernah ada dan digunakan sebagai bahan kajian, kritik, atau pengalihan inspirasi. Pentingnya manajemen dalam desain grafis. Untuk menjadi seorang desainer yang profesional, seseorang harus bekerja sesuai dengan prosedur standar dalam menjalani proyeknya, ya, baik itu skala besar maupun skala kecil. Seringkali kita mendengar para desainer pemula, walaupun dia memiliki kemampuan desain tinggi, kebingungan untuk menangani sebuah proyek dan tidak tahu untuk memulainya dari mana. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, dibutuhkan sebuah manajemen dalam proses mendesain. Dan elemen-elemen dalam manajemen adalah planning, organizing, staffing, directing. Tujuan pendidikan desain komunikasi visual. Yang pertama itu mendidik siswa desain komunikasi visual yang difokuskan pada pemahaman keilmuan dan keahlian dalam bidang-bidang desain grafis yang berbasis teknologi komputer. Yang kedua, fokus atau obsession pendidikan menekan pada improvement dan aplikasi keahlian profesional dalam bidang desain grafis, multimedia, dan komunikasi periklanan, dan dituntut penguasaan keahlian bidang desain grafis dan penulis naskah dengan mempertimbangkan faktor-faktor persesuaian komunikasi, media riset, tipografi, fotografi, dan ilustrasi. Yang ketiga, mendidik desainer profesional yang memiliki basis atau teori pengetahuan komunikasi visual, kreativitas, keterampilan mendesain baik secara manual maupun digital, serta memiliki sikap mandiri dan bertanggung jawab pada pekerjaannya. Yang keempat, mendidik desainer profesional yang memiliki basis memperdayakan kekayaan budaya rupa Nusantara sebagai kekuatan kompetensi lokal dan global. 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan tinggi sehingga memiliki kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keenam, mampu merumuskan gagasan secara sistematis dan mengkomunikasikan secara efektif. Dan yang terakhir, mampu bekerja sama dengan bidang keahlian lain yang terkait dalam suatu organisasi kerja. Ya, saya rasa sudah cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Demikian hari ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.